kita masuk ke dalam kelas. Siapkan dulu ketua berbaris. Silakan. Siap, bro. Raja depan, bro. Siap, bro. Istirahat di depan, bro. Siap, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak semuanya? Sehat. Sudah sarapan pagi? Sudah. Seperti biasanya ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Sekarang untuk berdoa dipimpin oleh Rizky. Pimpin doa ya Rizky. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Hadir semuanya? Ya. Jadi seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak-anak Bapak semuanya, berdiri. Ikuti lagunya dengan semangat. Ya, sama-sama. Jangan
kembali. Sebelum belajar, siapa yang ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Ya, dua. Senam irama. Senam Irama. senam irama. Ya, bagus. Apa itu senam irama? Senam ini. Ya, betul. Senam yang diiringi dengan musik. Apa saja contoh gerakan dalam senam irama itu? Siapa yang bisa jawab? Gerakan apa saja? Kira. Gerakan kaki dan tangan. Ya, bagus. Gerakan kaki dan tangan. Jadi, anak-anak Bapak sudah paham semuanya tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Sekarang kita masuk kepada materi yang baru. Ya. Coba anak-anak Bapak perhatikan ke depan. Gambar apa yang ada di depan, nanti berikan jawabannya ya. Coba amati terlebih dahulu. Gambar apa itu? Nanti berikan jawabannya per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dah, kelompok 1 apa? Itu. Ya. Bahaya menghirup asap rokok. Bahaya menghirup asap rokok. Ya, bagus. Yang kedua, Perokok pasif. perokok pasif. Ya, boleh. Baik, kelompok 3. Apa? Gambar apa itu? Gambar merusak paru-paru asap rokok ya. Ya, bagus sekali semuanya jawaban anak-anak Bapak. Ini merupakan bahaya dari merokok yang Bapak tampilkan ini. Ya. Jadi kita masuk kepada materi yang baru, yaitu bahaya merokok. Tujuannya, peserta didik mampu menganalisis bahaya merokok dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya merokok dengan benar. Jadi, inilah tujuan kita untuk materi hari ini. Jadi, ini gambar yang ditimbulkan akibat bahaya merokok. Itu yang pertama itu gambar giginya rusak, lidah, tenggorokan, kaki. Jadi itulah bahaya yang ditimbulkan akibat rokok. Sekarang Bapak akan menampilkan satu video. Jadi nanti setelah anak-anak Bapak melihat ini, apa saja penyebabnya, apa saja yang akibat rokok ini, nanti Bapak kasih LKPD-nya ya. Coba kita perhatikan bersama-sama. Ku Aditya, usiaku 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat, dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Aku suka melakukan kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan berenang. Perhatikan. Aku juga suka bermain musik dan bermain video game. Semuanya aku lakukan bersama teman-teman, sungguh menyenangkan. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua hobiku lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter bilang aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Hah? Rokok? Aku bingung. Aku kan tidak pernah merokok.
Tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di sekitarku banyak yang merokok sih. Mulai dari supir angkutan umum yang biasa aku naiki, teman-teman yang biasa bermain denganku, hingga ayahku sendiri suka sekali merokok di rumah jika sedang asik bermain catur bersama teman-temannya. Ternyata asap rokok mereka yang merusak paru-paruku, sehingga dokter kini melarangku terlalu banyak aktivitas. Dokter juga bilang kalau rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lainnya yang dapat mengakibatkan kematian. Serem banget, teman-teman. Punya gaya hidup sehat memang penting, tapi harus didukung dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi jauhi rokok ya teman-teman, dan ingatkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Jadi itu video tentang bahaya merokok. Apa tadi isinya? Yang disebabkan oleh merokok? Ya. Jadi perokok pasif yang menghirup asap rokok dari orang. Jadi merokok itu ada dua. Apa yang pertama? Perokok aktif. Apa lagi? Perokok pasif. Jadi video yang Bapak tayangkan ini termasuk ke dalam merokok pasif karena menghirup asap rokok dari orang lain. Jadi sekarang sebelum anak-anak Bapak mengerjakan LKPD, kita terlebih dahulu akan melakukan ice breathing ya, supaya anak-anak Bapak lebih semangat lagi. Semuanya berdiri. Jadi kepada anak-anak Bapak semuanya, tolong perhatikan ke depan. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang zat-zat yang terkandung di dalam rokok dan bahaya merokok. Yang pertama, zat adiktif atau rokok. Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok. Jadi banyak bahayanya merokok ini, baik yang perokok aktif maupun yang perokok pasif. Zat yang terkandung di dalam rokok. Apa sajakah zat yang terkandung di dalam rokok? Yang pertama, tar. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernafasan. Itulah tar ini. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau karsinogenik. Tar sangat berbahaya sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh makanya kita jauhi rokok. Yang kedua, nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Makanya orang yang merokok itu ingin merokok lagi, yang menyebabkan kecanduan. Sama seperti dengan narkoba itu. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Jadi jantung kita ini berdetak lebih cepat atau kencang.
Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Nikotin juga berdampak pada kerusakan sel-sel tubuh. Jadi sel-sel kita ini berdampak juga oleh zat nikotin ini. Jadi itulah pengertian dari zat nikotin. Yang ketiga lagi, karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Padahal oksigen dibutuhkan untuk metabolisme dan pernapasan. Keadaan tersebut mempercepat kerusakan pada paru-paru sehingga menjadi penyakit koroner. Jadi itulah bahaya dari karbon monoksida ini. Zat yang terkandung di dalam rokok ini bisa menyebabkan penyakit koroner. Seterusnya, apa dampak buruk merokok? Ini coba perhatikan ke depan. Merokok sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak. Kebiasaan merokok dapat menimbulkan dampak buruk sebagai berikut. 1. Menimbulkan rasa kebergantungan yang semakin tinggi. Jadi tergantung kita. Kalau rokok misalnya habis, jadi kita ingin membeli lagi. Itu terkait tergantungan. Yang kedua, menyebabkan gangguan kesehatan seperti fisik lemah, malas, mudah sakit dan menderita penyakit kronis. Yang ketiga, mengganggu perkembangan aspek mental anak-anak. Itu aspek mental kita anak-anak. Yang keempat, memudahkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi itulah 4 dampak buruk merokok bagi kita. Ini gambarnya. Yang pertama, kanker leher. Ini kanker leher, penyakit yang ditimbulkan oleh merokok ini. Yang kedua, kanker paru-paru, hitam paru-paru ini ya. Yang ketiga, kanker mulut, ini mulutnya ini, bibirnya ini. Yang keempat, ini untuk ibu hamil ini, kelainan pada bayi ya. Ini untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu tidak boleh merokok dan tidak boleh menghirup asap rokok. Ini bisa juga dengan keguguran janin. Ini bagi ibu hamil juga. Yang terakhir, penyakit ya, kaki ini bisa diamputasi ya. Itulah penyebab dari kita merokok. Bahaya dari merokok. Jadi setelah ini Bapak akan membagikan kepada anak RKPD untuk diisi. Nanti dipresentasikan ke depannya per kelompok. Ngerti? Paham? Jadi, sebelum Bapak membagikan ke RKPD, kita terlebih dahulu melakukan SDK ya, supaya anak-anak Bapak lebih semangat lagi. Semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Kita akan melakukan gerakan SDK. Ikuti gerakannya. 5, 4, 3, 2. Terus.
Nah, jadi setelah kita menonton video tadi, sekarang anak-anak Bapak kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Kerjakan per kelompok. Nanti kita tampilkan ke depan per kelompok. Jadi kelompok lain menanggapi bagaimana penampilannya ya. Oke. Jangan lupa isi nama. Isi namanya. Nama satu aja. Nama satu aja namanya. Satu aja. Nama satu aja semuanya. Nah ya. Tiga. Sekarang tapi yang perlu apa? Berarti itu jawabannya ya. Di LKPD ini kan ada kasus atau masalah tentang anak SD yang merokok. Ya, perhatikan gambar di dalam LKPD-nya. Setelah itu, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1 di belakang jawabannya yang akan anak-anak Bapak tulis. Coba tuliskan bahaya dari merokok. Itu di kolom bahaya merokok. Yang kedua, jelaskan cara menghindarinya. Itu di kolom cara menghindarinya. Lihat dulu yang nomor 2. Nah, situ isi. Apa tadi jenis dan bahaya merokok tadi? Cari bahaya merokok. Nah, boleh sambung bawah kalau tidak muat. Sambung di bawah. Ya, yang kedua ini di sini cara menghindarinya. Nih, dari sini. Nih. Lihat di buku referensinya nomor 169. 169 ya, cari di situ. Setelah itu salin ke LKPD-nya, nanti kita tampilkan. Apa bahaya merokok? Tulis itu. Apa kita lihat dulu dari bahaya merokok. Ya, nanti cara menghindarinya boleh di sini. Nah, udah ngerti caranya? Ini bahaya merokok di sini dua. Ini cara menghindarinya. Ya. Berapa dapat? Lihat di bukunya, lihat di materi ajarannya. Mana materi ajarnya ini? Ini cara menghindari ini.
Sudah selesai apa belum? Nah, ya, kerjakan cepat. Kerjakan. Kerjakan berkelompok. Tulis sampai bawah, tuliskan sampai bawah. Jadi aku ini nomornya. Aku ini nomornya. Ya, jadi kepada anak-anak bapak semuanya, ya KPD-nya sudah siap? Sudah siap? Ya. Jadi untuk sekarang ini, kalau sudah, kita minta kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, kita persilakan. Kelompok lain 2, 3 mendengarkan ya. Perhatikan. Nah, silakan mulai kelompok 1. Baiklah, saya akan menampilkan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok. 1. Menyebabkan penyakit jantung. 2. Gangguan pembuluh darah. 3. Kanker paru-paru. 4. Kanker rongga mulut. 5. Bronkitis. 6. Tekanan darah tinggi. 7. Impotensi. 8. Serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Cara menghindarinya: 1. Tidak coba. 2. Menghindari diri dari orang yang merokok. 3. Menyosialisasikan larangan rokok. 4. Membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. 5. Membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. 6. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada teman yang memberi saran, silakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana penampilan kelompok 2 sarannya? Ya, bagus sekali. Kelompok 3? Bagus juga. Ya, jadi kepada untuk kelompok 1 kita berikan tepuk tangan. Kepada kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Kita minta kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 kita persilakan. Nah, 2 sudah sampai 2 ini. Kita satu lagi. Nah, ya, sini gambar ya. Nah, silakan kepada kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mempersilakan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok. Gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, bronkitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Cara menghindarinya: tidak mencoba-coba untuk merokok karena akan ketagihan. Menghindari diri dari orang yang merokok. Menyosialisasi larangan merokok. Membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang memberi saran, silakan. Nah, terima kasih kepada kelompok 2. Kepada kelompok 1 bagaimana sarannya? Bagus. Bagus sekali. Ya, kelompok 3 bagaimana? Bagus. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3 dipersilakan ke depan untuk menampilkan hasil diskusi. Guru,
Satu. Nah, tengah. Nah, kepada kelompok 3 dipersilakan. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok. 1. Penyakit jantung. 2. Gangguan pembuluh darah. 3. Kanker paru-paru. 4. Kanker rongga mulut. 5. Bronkitis. 7. Tekanan darah tinggi. 8. Impotensi. 9. Serta gangguan kehamilan. 10. Cacat pada dalil. Cara menghindarinya: tidak mencoba-coba untuk merokok karena akan kesalahan, menghindari dari orang yang merokok, menyosialisasi larangan merokok, membebaskan lingkungan sekuler dari asap rokok, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin, menggunakan waktu luang untuk gerakan positif. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan. Nah, bagus. Terima kasih kepada kelompok 3. Jadi pada kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Bagus. Ya, bagus sekali. Yang kelompok 2? Bagus. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Pada kelompok 3, kita persilakan duduk kembali. Jadi itulah hasil dari diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 tentang bahaya merokok. Yang mana bahaya merokok itu banyak sekali dan berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi jangan coba-coba untuk merokok. Sekarang sebelum Bapak memberikan evaluasi belajarnya kepada anak-anak Bapak semuanya, kumpulkan lagi LKPD-nya. Kumpulkan ke depan. Jadi sebelum kita mengerjakan evaluasi pada anak-anak Bapak semuanya, terutama ini yang laki-laki, jangan mencoba-coba dengan rokok, karena rokok itu sangat berbahaya yang menyebabkan banyak penyakit jantung, paru-paru, ya kan? Hipertensi, pembuluh darah. Nah, jadi cara menghindarinya jangan mencoba-coba, nanti ketagihan. Ya, sekarang anak-anak Bapak, kita berdiri akan melaksanakan ice breaking kembali. Kepada anak-anak Bapak, berdiri semuanya. Ikuti gerakannya dengan semangat, ya, untuk menghilangkan lelah kita, ya. Ikuti. 1. Siapa yang bermain? Semuanya.
Nah, pada anak-anak Bapak semuanya, setelah melakukan reading ini, Bapak akan membagikan penilaian evaluasi. Sekarang anak-anak kerjakan buat nama dan kelasnya. Silangi 45. Soalnya ABC. Kerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada yang ribut. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan. Tidak ada yang ribut. Tunggu temannya yang belum siap tuh. Kalau sudah siap semuanya baru kita kumpul ya. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Apakah sudah siap? Sudah. Kalau sudah, kita kumpul. Silakan kumpulkan ke kelompok. Namanya sudah belum? Sudah. Buat nama kelasnya. Sudah, mana? Nah, kumpulkan. Nah, ini. Ya, kelompok 3 mana lembar evaluasinya? Jadi setelah anak-anak Bapak mengisi lembar evaluasi, sekarang Bapak mau memberikan penguatannya, yaitu tentang bahaya merokok. Jadi bahaya merokok itu bisa kita menyebabkan penyakit paru-paru, penyakit jantung, apalagi pembuluh darah.
pakai mulut, kaki. kaki. Ya, itu banyak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Zat yang terkandung di dalam rokok, yang pertama tar. Itu zat- Nikotin. yang kedua nikotin. Yang ketiga karbon monoksida. Itulah zat-zat yang berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Jadi cara kita menghindarinya tidak tidak mencoba-coba dengan merokok. Ya, melakukan kegiatan yang positif. Contohnya berolahraga, ya, seperti mengaji. Yang apa lagi? Sosial cara menghindarinya. Hah? Melakukan kegiatan yang positif. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran kita minggu besok kita masuk lagi kepada materi kebersihan lingkungan, ya. Tolong anak-anak baca tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di rumah, di sekolah, mana lagi? Di masyarakat, ya. Di lingkungan masyarakat, di kampung kita. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang ada anak-anak bapak yang mau bertanya? Bagaimana perasaannya tentang pelajaran pada hari ini? Senang. Sekarang kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan syukur yang akan dipimpin oleh Rian. Silakan pimpin bersyukur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kita membacakan syukur ini, pelajaran kita pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang anak-anak pelajari tadi dapat menambah ilmu anak-anak bapak, ya. Sekarang mana barisannya yang paling duduknya paling rapi, itu yang keluar terlebih dahulu. Nah, kelompok 3.